Ustadz ada yang komentar nih, uang istri adalah uang istri, Hmm. uang suami tetap uang istri. Jadi tetap Hmm. harus izin Pak Ustadz. Nah, menurut Ustadz gimana dengan komentar ini? Oke. Jadi ini adalah the power of emak-emak. Ya kan? Uang istri adalah uang istri. Uang suami adalah uang istri. Nah, gimana nih pemahaman agama atau pandangan agama terhadap teori ini? Jadi untuk ibu-ibu soleha, bahwasanya uang istri adalah uang istri itu benar. Uang suami adalah uang istri, ini tidak benar. Yang benar adalah di dalam uang suami atau harta suami, ini terdapat hak istri atas nafkahnya. Nah, jadi itu yang benar. Uang suami tetap uang suami, hanya saja istri memiliki hak nafkah di dalam uang suami tersebut. Yang pertama, terkait harta istri adalah harta istri. Ini adalah teori yang memang dibenarkan. Karena ketika istri memiliki harta, barangkali sebelum menikah ia sudah diberikan kebun, sudah diberikan rumah oleh orang tuanya, itu memang murni miliknya. Suami tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh istrinya. Makanya, ketika seorang istri ini kaya, contohnya ia bisnismen, memiliki ruko 100 pintu ya, walaupun pintunya saja, ya kan? Ketika suaminya miskin, istri ini boleh membayar zakat pada suaminya. Kalau suaminya memang berhak menerima zakat, tidak masalah. Kenapa? Karena suami bukan orang yang wajib kita nafkahi. Nah, teorinya dalam zakat, kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Nah, makanya suami nggak boleh ngasih zakat ke anak istri, ke orang tua. Kenapa? Karena mereka wajib kita nafkahi. Nah, seperti itu. Jadi benar ya, harta istri tetap harta istri. Yang kedua, teori tentang harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar. Yang benar adalah harta suami itu tetap milik suami. Hanya saja di dalam harta suami ini ada hak nafkah atas istrinya. Kalau misalnya gaji suami itu 10 juta, nafkah istrinya 1 bulan 7 juta, maka milik istrinya ini hanya 7 juta. 3 juta ini jangan diganggu-ganggu lagi. Nah, kenapa? Ya barangkali suami juga memiliki kebutuhan, dia pengen sedekah, dia pengen traktir temannya, dia pengen ngasih orang tuanya. Maka kalau istrinya semua meminta semua gaji suaminya gimana? Nah, jadi ibu-ibu harus mengerti, ya, hak ibu atas harta suami itu hanyalah nafkah saja, tidak lebih dari itu. Nah, apa dalil tentang teori bahwasanya harta suami ini bukan harta istri? Buka surah An-Nisa ayat ke-12, ya, ayat tentang harta warisan. Walahunnar rubu'. Istri itu mendapatkan harta warisan sebesar seperempat mimma taroktum dari harta yang ditinggalkan oleh suami apabila suaminya meninggal. Ilam yakun lakum walad, apabila suaminya tidak memiliki anak. Kalau suaminya memiliki anak, kemudian ia meninggal, istrinya dapat seperlapan. Nah, ini dalil bahwasanya harta suami itu terpisah dengan harta istri. Seandainya teori ini dibenarkan, bahwasanya harta suami adalah milik istri, maka ayatnya nggak seperti ini bunyinya. Pasti ayatnya berbunyi, kalau suami meninggal, seluruh hartanya milik istrinya. Nah, pasti seperti itu, tapi prakteknya kan tidak. Nah, jadi ini pemahaman yang harus diluruskan ya. Untuk para istri, ibu-ibu soleha, harta suamimu tetap milik suamimu. Engkau hanya berhak atas hak nafkah saja. Ini kan kalau berbicara tentang hitam di atas putih. Kalau kita berbicara tentang hukumnya. Namun pada prakteknya, ya namanya rumah tangga ini kan kerjasama, saling keterbukaan. Tidak ada masalahnya juga apabila seorang suami itu memberikan seluruh uangnya kepada istri. Karena memang ada tipe-tipe suami yang tidak bisa tahan memegang uang, ya kan? Makanya ketika ia punya uang, ia berikan kepada istrinya. Tolong kamu simpan uang saya ya. Nah, kamu kelola. Tetapi saat suaminya meminta, jangan engkau tahan-tahan, karena itu miliknya. Nah, seperti itu. Nah, jangan dipahami mentang-mentang suami memberikan semua uangnya kepada istri, lantas itu miliknya. Nah, itu tidak benar. Nah, karena tergantung suami. Ada suami yang memang bijak dalam keuangan. Ia memang memberikan sesuai dengan jatahnya. Tapi kan ada juga suami yang tidak seperti itu. Karena ia percaya kepada istrinya, ya kan? Ia sayang pada istrinya. Tidak masalah, ia berikan seluruh uangnya pada istrinya. Tetapi ingat, pemberian itu bukan berarti menjadi hak milik sepenuhnya. Kapanpun suami meminta, ibu soleha, istri soleha harus memberikannya. Selagi hak nafkahmu sudah terpenuhi, maka jangan ganggu-ganggu uang pribadi suami. Nah, itu pesan saya barangkali untuk ibu-ibu yang bertanya tentang teori ini. Itu mungkin jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh tulis dalam kolom komentar.